Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul 1 detik. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa menguduskan seluruh keberadaan hidup kami. Lalu saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti, dan kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jam kehidupan yang kita jalani di dunia ini terus berjalan. Dan kita harus sadar bahwa jam kehidupan itu tidak pernah berhenti, walaupun hanya 1 detik. Ya, kita harus benar-benar menyadari bahwa jam kehidupan ini tidak pernah mau menunggu kita. Sebab waktu itu terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, banyak di antara kita yang tidak mau menyadari akan hal ini, saudaraku. Dan seringkali kita tidak pernah memperhatikan detik-detik kehidupan kita. Apakah hidup kita itu sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum? Dan harus jujur, saudaraku, kita harus jujur, ya. Kita harus jujur bahwa selama ini kita lebih banyak menggunakan waktu hidup kita hanya untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri, saudaraku, bukan keinginan Tuhan atas hidup kita. Nah, pada akhirnya kita juga tidak pernah sadar bahwa detik-detik waktu hidup kita sudah hampir tiba pada detik terakhir. Perhatikan itu. Hampir-hampir kita tidak pernah menyadari bahwa detik kehidupan kita ini akan segera tiba pada detik terakhir, di mana jantung kita harus berhenti berdetak. Lalu kita harus menghadap Bapa di sorga untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di sepanjang waktu hidup yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah saudara siap untuk menghadapi keadaan ini? Saudaraku, perhatikan baik. Detik terakhir dari kehidupan yang kita jalani saat ini bisa berakhir secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita. Dan tentu ini sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu, saudaraku. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hari Tuhan itu bisa tiba setiap saat tanpa kita ketahui, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada SMS, tanpa ada WA terlebih dahulu, tidak ada. Mengapa kita tidak mau serius mempersiapkan diri kita untuk menghadapi detik terakhir dari masa hidup kita di dunia ini, saudaraku? Saudara, mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, ini artinya kalau kita tidak serius memperhatikan cara hidup kita, apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum, tetapi kita terus tenggelam dalam hari-hari hidup di dunia yang semakin jahat ini, maka kita menjadi orang yang paling bodoh, saudaraku. Sebab itu artinya kita terus berjalan menuju api kekal atau menuju neraka tanpa kita sadari itu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan sekarang ini saja, ya, keadaan yang sedang terjadi sekarang ini membuat manusia pada umumnya, bahkan ini terjadi di seluruh dunia, manusia pada umumnya merasa begitu takut. Karena apa? Karena ketakutan yang terbesar di dalam diri manusia saat ini adalah dampak dari tertularnya, yaitu takut mati, saudaraku. Kalau sebagai orang percaya ketakutan kita karena takut mati, saudara, saya mau katakan itu artinya ada yang belum beres di dalam hidup kita. Sebab kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup suci, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian menjadi hari yang kita nantikan dengan penuh gairah. Kenapa? Karena kematian itulah yang mengantar kita untuk pulang ke rumah Bapa di sorga, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita hanya takut mati, tetapi kita tidak benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi kematian itu, maka ketika waktu itu tiba, ya, entah itu karena terjangkit COVID-19 atau karena serangan jantung atau karena berbagai penyakit lainnya, maka hal itu hanya berjarak 1 detik dari api neraka. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara, jadi kalau firman Tuhan katakan, firman Tuhan menasihatkan kita, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, maka kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Kita harus mempersiapkan hidup kita melebihi persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi saat ini, saudaraku. Sebab ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Jadi jangan main-main lagi dengan keadaan ini, saudaraku. Itulah kenapa seringkali ketika saya masuk dalam jam doa setiap hari, tidak jarang saya katakan kepada Bapa di sorga, "Ya Bapa, ajarlah hamba untuk mempersiapkan hari kematianku dengan indah di hadapan-Mu." Saudaraku, jadi saya terus mendorong saudara, mengajak saudara untuk mempersiapkan keberadaan hidup kita saat ini supaya benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Bapa di surga. Ketika detik waktu hidup kita yang terakhir tiba, saudaraku, kalau kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi sebenarnya ini peringatan keras bagi kita semua, saudaraku. Jangan lagi menjadi orang bebal seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi sadarlah, bertobatlah, berubahlah sebelum terlambat. Sebab jam kehidupan kita bisa berhenti setiap saat tanpa kita ketahui. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita menghadapi detik terakhir dari waktu hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.